Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Kusumastuti dengan NIM 1040224000221. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya di hasil kuis 1 AKM2 pada hari ini. Jadi yang pertama, eh, di sini diketahui bahwa interest rate-nya adalah 6%. Lalu kuponnya itu 10% dari 200.000. Sehingga 20.000, tapi karena di sini dibayar pada tanggal 30 Juni dan juga 31 Desember, maka dibayar dua kali sehingga hasilnya adalah yang pertama 10.000, yang kedua juga 10.000. Begitu juga dengan interest rate-nya yaitu 3% dan 3%. Hal ini termasuk premium on bonds payable karena kupon lebih besar daripada interest rate. Untuk yang pertama, kita mencari PV nominalnya, yaitu 1 dibagi 1 tambah 3% pangkat 4 dikali 200.000. Hasilnya adalah 177.697.697 rupiah. Itu dibulatkan, lalu PV kupon, yaitu rumusnya 1 dikurang 1 per 1 tambah 3% pangkat 4 dibagi 3% dikali 10.000. Nah, hasilnya adalah 37.171 rupiah. Lalu dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 214.868. Nah, untuk menghitung diskonnya adalah 214.868 ribu ini dikurangi sama 200.000 yang hasilnya adalah 14.868. Selanjutnya adalah schedule of bond discount amortization, effective interest methods, semi-annual interest payment. Nah, di sini ada tanggal, cash paid, interest expense, sama premium amortized, terus ada juga carrying amount of bond. Untuk tanggal pertama, belum ada apa-apa, sehingga hanya ada total tanggal 1 bulan 1 2025, yaitu masih carrying amount of bondnya 214.868. Lalu selanjutnya itu pembayaran tanggal 30 bulan 6 2025, bayar 10.000, interest expense-nya 6.446. Nah, 646 ini didapat dari 214.000 dikali 200 214 8 ribu ini dikali 6% dikali 6/12 yang hasilnya yaitu eh, 6.446. Terus premium amortisatnya itu dari 10.000 dikurangi 6.446 tadi, sehingga hasilnya adalah 3.554. Dan carrying amount-nya itu dari 214.868.000 tadi dikurangi 211.300 dikurangi 3.554 sehingga hasilnya adalah 211.314. Begitupun selanjutnya yaitu tanggal 31 bulan 12 2025 dari 211.314 ini dikali 6% dikali lagi 6/12 sehingga hasilnya adalah 6.339. Terus 10.000 dikurangi 6.339 hasilnya adalah 3.660 dan 211.314 rupiah itu dikurangi 3.660 maka hasilnya 207.654. Terus untuk di tanggal 30 Juni 2026 begitu juga 207.654 dikali 6% dikali 6/12 hasilnya adalah 6.230. Lalu 10.000 dikurangi 6.230 hasilnya adalah 3.770. Terus 207.654 dikurangi 3.770 maka hasilnya adalah 203.884. Dan terakhir di tanggal 13 bulan 12 2026 yaitu 203.884 dikali 6% dikali 6/12 hasilnya adalah 6.116. Terus
10.000 dikurangi 6.116, maka hasilnya adalah 3.884. Nah, sehingga carrying amount of bonds-nya di yang paling terakhir itu 203.884 dikurangi 3.884, sehingga hasilnya adalah Rp200.000. Untuk jurnalnya, yang pertama yaitu saat penerbitan 1 Januari 2025, yaitu cash-nya 214.868 dan bonds payable-nya adalah 214.868. Terus pembayaran bunga dan amortisasi dimulai pada tanggal 30 Juni 2025, yaitu yang pertama jurnalnya interest expense di debit, yaitu seharga Rp6.446.000, terus premium bonds payable juga di debit Rp3.554.000 dan cashnya di kredit seharga Rp10.000. Terus pembayaran bunga dan amortisasi tanggal 31 Desember 2025 juga sama jurnalnya, yaitu yang pertama interest expense di debit Rp6.339.000, terus premium on bonds payable juga di debit Rp3.660. Eh, itu hasilnya cashnya Rp10.000. Nah, di sini itu tadi interest expense-nya ini ada koma, sehingga jika dijumlahkan hasilnya 10.000. Namun ini dibulatkan. Lalu pembayaran bunga dan amortisasi 30 Juni 2026 juga sama. Ada interest expense di debit yaitu 6.230, terus premium on bonds payable juga di debit 3.770 dan cashnya di kredit 10.000. Terus pembayaran bunga dan amortisasi tanggal 31 Desember 2026 juga sama jurnalnya, yaitu interest expense seharga 6.116.000 di debit, terus premium on bonds payable juga di debit Rp3.883.000 dan juga cash seharga 10.000. Ini juga sama, tadinya hasilnya koma, maka dibulatkan. Sehingga jika dijumlahkan harganya tetap sama, yaitu 10.000. Tapi di sini tidak dituliskan komanya. Nah, untuk kasus kali ini tidak diperlukan jurnal penyesuaian akrual karena pembayarannya tepat pada tanggal 31 Desember. Untuk selanjutnya adalah interest expense di tahun 2025 dan juga di tahun 2026. Interest expense-nya itu diambil dari jurnal yang sebelumnya, yaitu yang pertama di tanggal 30 bulan Juni 2025 seharga Rp646.000, terus dilanjutkan tanggal 31 Desember 2025 seharga Rp6.339.000, sehingga balance-nya adalah Rp12.785.000. Dan untuk di interest expense tahun 2026, yaitu di tanggal 30 bulan Juni 2026 seharga Rp6.230.000 dan juga di tanggal 31 Desember 2026 seharga Rp6.116.000, sehingga balance-nya adalah Rp12.346. Dan yang terakhir adalah statement of financial position. Di sini yang pertama itu ada bonds payable tahun 2025 dan juga bonds payable tahun 2026. Nah, untuk bonus payable di tahun 2025 ini, di kreditnya ada tanggal 1 bulan Januari 2025 seharga 214.868. Nah, hal ini tuh didapat dari carrying amount of bonds yang awal banget, yang tanggal 1 Januari 2025. Terus selanjutnya dibayar bonds payable-nya ini tanggal 30 bulan 6 bulan Juni 2025 seharga Rp3.554.000. Nah, ini itu diambil dari premium amortisnya. Terus dilanjut lagi juga di tanggal 31 Desember 2025 seharga Rp3.660.000. Itu juga diambil dari premium amortisnya. Terus selanjutnya adalah bonds payable tahun 2026. Nah, ini tuh didapat tanggal 1 Januari 2026 itu dari balance yang seharga Rp207.654.000 ditaruh di kredit.
Terus selanjutnya dibayar tanggal 30 Juni 2026 seharga Rp3.770.000. Nah, di sini itu didapat juga dari premium amortisnya. Terus yang terakhir juga di tanggal 31 Desember 2026 itu juga didapat dari premium amortisnya seharga Rp3.884.000. Nah, maka untuk balance-nya adalah 200.000, yaitu dari 207.654 dikurangi 3.770 dikurangi lagi Rp3.884.000. Demikian sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.